Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Jadi kali ini saya akan berbagi informasi tentang NITK, nomor induk tenaga kependidikan. Jadi NITK ini adalah nomor wajib yang dimiliki oleh tenaga kependidikan, baik dari PTN maupun PTS. Jadi kalau dosen itu memiliki nomor induk dosen nasional NIDN atau NUP, maka tenaga kependidikan diwajibkan memiliki NITK. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyono. Jadi beliau merupakan koordinator dari kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kemdikbud, Kasubdit Karir Tenaga Kependidikan, berbagi informasi tentang NITK serta syarat pengajuan. Dan materi ini saya dapatkan ketika mengikuti workshop perbaikan data kependidikan yang dilakukan secara daring sekitar beberapa bulan yang lalu, dan saya sudah meminta izin kepada beliau untuk menggunakan slide materi beliau. Jadi untuk pemanfaatan data tendik sendiri, ini untuk meningkatkan karir dan kompetensi. Data tendik ini terintegrasi dengan sistem serta PDDikti yang bisa digunakan untuk pengajuan angka kredit, kemudian BIMTEK, beasiswa, magang, diktendik berprestasi, dan lainnya. Kemudian ada jenis tendik. Ini ada 23 jenis, jadi berdasarkan Permendikti nomor 49 tahun 2015, ada arsiparis, kemudian analisis kebijakan, analisis kepegawaian, auditor kepegawaian, ini hanya untuk PTN, kemudian bidan, dokter gigi, dokter pengolah pengadaan barang atau jasa, kemudian pengembang teknologi pembelajaran, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, perawat, perencana, peranata humas, peranata komputer, kemudian peranata laboratorium kesehatan, pustakawan, pengolah poliklinik, peranata fotografi. Jadi hanya ada 23 jenis tendik berdasarkan Permendikti. Maka nanti pada saat pengajuan harus disesuaikan dengan kelompok profesi dari jenis tendik. Selanjutnya ada jabatan fungsional, ini khusus untuk ASN, rumpun jabatan, kemudian ada jenjang jabatan fungsional, kemudian ada pengelompokan jabatan fungsional, ini khusus untuk ASN. Biasanya PTS tidak menggunakan ini. Dan selanjutnya ada permasalahan. Biasanya ada beberapa permasalahan ketika mengajukan NITK atau pengusulan NITK. Biasanya yang pertama adalah salah mengisi profil tendik dari nama, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, ini KTP, foto, salah memilih nama kelompok profesi, nama jabatan fungsional bukan struktural, kemudian SK penempatan itu tidak ada nama jabatan, teritur mulai tanggalnya tidak ada, kemudian salah membuat atau tidak membuat referensi kelembagaan, kemudian sudah mempunyai NIDN, NUP, NIDK, tidak melampirkan dokumen atau letak dokumen tidak tepat. Jadi di cek video saya yang lainnya ada tutorial bagaimana cara pengajuan NITK. Nah, di sini ada alur dari SIM tendik dari sdmpdikti.ristekdikti.go.id, kemudian terintegrasi dengan Sister. Jadi pengajuannya di laman sdm.pendikti.ristekdikti.go.id. Saya tidak bahas banyak di sini karena di video saya setelah ini ada memang video tentang tutorial pengajuan NITK. Nah, di sini ada contoh
Jadi contoh berkas yang di-upload, jadi selain menyiapkan berkas seperti ijazah, kemudian biodata, syarat-syarat yang diperlukan ketika pengusulan NITK, di sini ada contoh SK penempatan atau pengangkatan untuk PTS, surat pernyataan melaksanakan tugas, ini biasanya untuk fungsional, kemudian surat keputusan ini dari yayasan, jadi bentuknya bisa seperti ini. Jadi di sana tertulis jelas untuk jabatan, apakah peranata komputer, apakah arsiparis, jabatan sesuai dengan 23 jenis tendik yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, selain untuk registrasi tenaga kependidikan, di laman ini juga bisa melakukan perubahan nomor registrasi. Jadi dari NIDN, NUP atau NIDK berubah alih status menjadi tendik atau NITK. Biasanya jika dosen tersebut belum melanjutkan studi atau apa, memiliki NUP, kita bisa alih menjadi NITK. Tapi jangan khawatir, ketika nanti sudah memenuhi syarat menjadi dosen kembali, bisa diajukan kembali ke NIDN. Nah, di sini ada syarat perubahan dari dosen ke tendik, itu ada foto KTP, kemudian profil, kemudian ijazah, kemudian SK PNS atau non PNS, ini biasanya SK yayasan bagi PTS, kemudian SK penempatan terakhir, SK jabatan fungsional jika ada, kemudian SK kepangkatan ini jika ada. Nah, ini ada contoh surat persetujuan penetapan NITK. Berikut adalah yang harus dilakukan PT atau lembaga layanan dikti. Pertama, mensosialisasikan lagi kebijakan NITK di lingkungannya, mengusulkan tendik nih belum mempunyai NITK, memberitahu ke pemilik NITK, kemudian install sister untuk PT dan buat akun bagi tendik agar melakukan perbaikan data melalui sister. Jadi nantinya ketika tenaga kependidikan sudah memiliki NITK, maka tendik bisa memperbaiki data atau melengkapi data melalui sister dengan mendaftarkan akun sister di masing-masing perguruan tinggi. Oke, terima kasih sebelumnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.